Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wa yustahabbu siyamu ayyamil bidi wa hiya salasatu ayyamin, lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu an qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Lanjutan pembahasan kita pengajian pertemuan yang lalu berkaitan tentang puasa sunnah. Hari-hari apa kita disunnatkan berpuasa dan hari-hari apa kita dilarang untuk berpuasa di dalamnya. Kita baca pengajian sebelumnya. Pertama adalah puasa Syawal, kita sudah bicarakan. Yang kedua adalah puasa Arafah, juga kita sudah baca. Ketiga adalah puasa Asyura beserta puasa Tasu'ah, berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan berpuasa pada 9 Muharram. Kemudian wa yustahabbu siyamu ayyamil bidi, dan disunnatkan berpuasa pada hari-hari putih. Jadi ada dinamakan puasa hari-hari putih. Wahia salah satu ayyam, yaitu 3 hari. Jadi ada yang dinamakan puasa hari-hari putih. Kenapa dinamai hari-hari putih? Karena puasa ini dilakukan di tanggal-tanggal terang bulan. Tuh, tanggal-tanggal terang bulan. Terang bulan atau purnama itu kan 14. Itu 14. Yang dimaksud adalah disunnatkan kita berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Yang dimasuk adalah bulan Hijriah. Jadi disunnatkan kita berpuasa setiap tanggal 13, 14, 15 Muharram
13, 14, 15 Safar, 13, 14, 15 Jumadil Awal, 13, 14, 15 Jumadil Akhir, 13, 14, 15 Rabiul Awal, 13, 14, 15 Rabiul Akhir, 13, 14, 15 Sya'ban, Ramadan 1 bulan penuh. Masuk di bulan Syawal, di samping disunnatkan kita berpuasa Syawal, disunnatkan juga berpuasa tanggal 13, 14, 15 Syawal. Begitu seterusnya sampai bulan Zulhijjah. Ada juga hadis kedua. Jadi ada hadis kedua, itu boleh juga kita mulai setiap tanggal 14. Jadi kalau hadis yang pertama mulai tanggal 13, ada hadis kedua boleh mulai tanggal 14, 15, 16. Jadi kalau ada orang berhalangan pada tanggal 13, ya boleh ia memulai tanggal 14, 15, 16. Bahkan ada 1 bulan tidak boleh, tidak harus mempergunakan hadis yang kedua. Harus mempergunakan hadis yang kedua ketika berada di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini kan 13 Zulhijjah itu masih termasuk hari tasyrik, haram hukumnya berpuasa. 10 Zulhijjah Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah itu ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, terlarang hukumnya kita berpuasa. Maka andai kata ada orang ingin melaksanakan puasa hari-hari putih, bisa mulai tanggal 14, 15, 16. Suatu ketika Rasulullah ditanya, bagaimana itu fadilah keutamaannya puasa hari-hari putih? Faqala, Nabi menjawab, hiya kahayatid dahri, itu bagaikan orang yang berpuasa 1 tahun. Tuh, bagaikan orang yang berpuasa 1 tahun. Kemudian selanjutnya, wa yustahabbu saumu yaumil itsnain. Disunnatkan juga kita berpuasa pada hari Senin. Disunnatkan kita berpuasa pada hari Senin. Kenapa Rasulullah suka berpuasa hari Senin? Nabi pernah ditanya, kenapa Rasulullah suka berpuasa hari Senin? Faqala, Nabi menjawab, fihi wulidtu. Pertama, karena aku dilahirkan pada hari Senin. Kedua, wa fihi unzila alayya, karena pada hari Senin pertama kali wahyu diturunkan kepadaku. Yang ketiga, wa fihi bu'istu, dan pada hari Senin aku diangkat oleh Allah menjadi rasul. Jadi itulah alasannya kenapa Nabi suka berpuasa hari Senin. Aku dilahirkan hari Senin, aku diangkat Allah menjadi rasul pada hari Senin, dan pertama kali wahyu diturunkan kepadaku itu juga pada hari Senin. Maka aku berpuasa pada hari Senin syukran lillahi ta'ala, sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, apa yang tanpa pemahaman yang bisa kita lihat, berangkat dari penjelasan itu berarti disunnatkan kita berpuasa pada hari kelahiran masing-masing.
Karena termasuk alasannya Nabi berpuasa hari Senin, wa fihi unzila alayya. Saya ulang, wa fihi wulidtu, aku dilahirkan hari Senin. 3 alasannya Nabi berpuasa hari Senin, termasuk diantaranya karena dilahirkan pada hari Senin. Maka berangkat dari penjelasan Rasulullah, andai kata ada orang ingin berpuasa pada hari kelahirannya, itu adalah menjadi sunnah baginya, menjadi sunnah baginya kalau ingin berpuasa pada hari kelahiran. Kemudian wa yustahabbu saumu yaumil khamis, dan juga disunnatkan berpuasa pada hari Kamis. Juga disunnatkan berpuasa pada hari Kamis. Kenapa Nabi suka puasa hari Kamis? Fasu'ila an zalika, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang itu. Kenapa Nabi suka berpuasa pada hari Kamis? Faqala, Nabi menjawab, inna a'mala ummati tu'radu asyiyatal hamis lailatal jumu'ah wala yuqbalu amalu qati'ir rahimin. Jadi Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi suka berpuasa pada hari Kamis? Apa jawabannya Rasulullah? Fa inna a'mala ummati, karena sesungguhnya amal ibadahnya umatku turadu, dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Asyiyatal hamis lailatal jumu'ah, itu mulai sore hari Kamis sampai masuk malam Jumat. Mulai sore hari Kamis sampai masuk malam Jumat. Wala yuqbalu amalu qati'ir rahimin, namun tidak diterima amal ibadahnya orang yang memutuskan silaturahim. Nauzubillah. Tidak diterima amal ibadahnya orang yang memutuskan silaturahim. Ada hadis sahih menyebutkan begini, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, itu muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kenapa ditegaskan Nabi tidak bisa masuk surga? Itu tadi, karena seluruh amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Nah, seluruh amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Makanya jamaah yang saya muliakan, jangan sekali-kali kita di posisi yang memutuskan. Kalau orang yang putuskan kita, silakan, haknya dia. Orang yang benci kita, ya haknya dia. Orang yang belakangi kita, haknya dia. Yang penting kata Nabi, la tabagadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Wala taqata'u, jangan saling memutuskan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi itu alasannya Nabi antara lain kenapa suka berpuasa pada hari Kamis. Bagaimana dengan puasa-puasa sunnah yang lain? Bukankah biasa kita dengar ada namanya puasa di bulan Rajab, masuk Rajab, ada puasa di bulan Sya'ban, ada puasa di bulan Zulhijjah 1 sampai 9. Bagaimana itu? Memang ada. Memang ada, tapi dalilnya tidak sesahih seperti yang disebutkan tadi. Jangan pernah bilang tidak ada, enggak. Hanya tidak muakkadah.
Sama dengan salat sunnah rawatib. Itu salat sunnah rawatib yang menyertai salat wajib. Ada yang muakkadah, ada yang gairu muakkadah. Ada yang ditegaskan, ada juga yang tidak ditegaskan. Tapi ada. Yang mana salat sunnah rawatib yang muakkadah, yang ditegaskan sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah maghrib, sesudah isya. Itu yang muakkadah. Itu yang muakkadah. Yang lain adalah gairu muakkadah, tidak ditegaskan, tapi ada. Dan walaupun itu tidak ditegaskan, rugi kalau ada orang punya kesempatan tidak dikerjakan itu. Kalau istilah guru kita itu yang namanya muakkadah, ditegaskan hampir wajib. Hampir wajib. Tapi bukan wajib, hanya ditegaskan. Yang mana yang ghair muakkadah? Sebelum asar. Tuh sebelum asar itu ada salat sunnah di situ. Tapi ghair muakkadah. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qablal asri. Allah merahmati orang yang melaksanakan salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Yang dimaksud rakaatain itu 2 rakaat. Yang mana lagi? Sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib itu hadirin dalilnya 3 macam. Hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, persetujuan. Hadis qauliyah, Nabi sabdakan, suruh sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman syaa, bagi yang mau. Menunjukkan tidak ditegaskan, tapi ada. Rugi kalau punya kesempatan tidak dia kerjakan. Kedua, hadis fi'liyah, Nabi pernah melakukan salat itu. Nabi mengerjakan salat sunat sebelum melaksanakan salat maghrib. Ketiga, takririyah, persetujuan. Maksudnya persetujuan, Nabi melihat sahabat di Masjid Nabawi rame-rame melaksanakan salat sunat sebelum salat maghrib. Nabi lihat, Nabi tidak suruh juga tidak melarang. Nah, dalam ilmu hadis dinamailah itu sunnah takririyah, persetujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lagi? Isya, sebelum isya. Lebih kuat itu dalilnya sebelum maghrib dibandingkan sebelum isya. Lebih kuat. Kalau sebelum isya itu yang digunakan dalil umum. Tidak ada hadis yang menyebutkan secara langsung salat sunnah sebelum isya. Tapi kenapa kita kerjakan? Yang digunakan itu dalil umum. Rasulullah bersabda, baina kulli azanaini rak'atain. Antar setiap 2 azan itu terdapat 2 rakaat. Antar setiap 2 azan ada 2 rakaat. Maka antara azan dengan iqamat kan sebenarnya itu azan juga. Maka antara azan isya dengan iqamatnya di situ juga ada 2 rakaat. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nah, kemudian faslun, satu pasal, wala yukrahu saumud dahri iza aftara fi ayyamin nahi walam yatruk bihi haqqan walam yahaf dararan. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan. Kalau dikatakan wala yukrahu, tidak dimakruhkan, berarti maksudnya boleh. Kenapa tidak digunakan wa yustahabbu, disunnatkan? Itu artinya penjelasan yang akan dibicarakan di sini
boleh kalau kau ingin lakukan. Tapi seandainya kamu gunakan yang lebih di bawahnya itu yang lebih afdal. Kita lihat yang mana yang dimaksud. Wala yukrahu shaumud dahri, dan tidak dimakruhkan berpuasa ad-dahri, itu 1 tahun terus menerus berpuasa. Iza aftara fi ayyamin nahi, selama ia berbuka di hari-hari yang dilarang berpuasa. Selama dia berbuka, maksudnya tidak berpuasa di hari-hari yang dilarang berpuasa. Selama setahun kan 360 hari perhitungan Qamariyah, 365 hari perhitungan Syamsiyah. Kan ada hari dilarang di dalamnya kita berpuasa. Jadi kalau ada orang ingin berpuasa 1 tahun, wala yukrahu, tidak dimakruhkan, maksudnya boleh, selama tidak berpuasa di hari-hari yang dilarang. Walam yatruk fihi haqqan, dan tidak meninggalkan kewajibannya, hak-hak yang melekat padanya. Jangan sampai meninggalkan haknya. Ada kewajiban yang harus dia penuhi, dia tidak penuhi. Contoh hadirin, ya namanya kan kalau orang puasa, orang mau puasa itu kan berarti banyak persiapan, harus istilahnya siap sedia. Jangan sampai ada hak-hak keluarga tidak terpenuhi. Keluarga itu jamaah sekalian juga punya hak. Istri punya hak, anak punya hak. Salat tahajud saja Allah tidak minta seluruh malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang Allah minta bukan seluruh malammu, bukan. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam, sebagian saja. Bukan Allah minta seluruh malammu. Sepanjang suntuk tidak pernah tidur, salat terus. Hak-hak keluarganya terbengkalai. Seperti yang dilakukan salah seorang sahabat yang namanya Abu Darda. Abu Darda ini dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Jamaah yang saya muliakan, itu ketika Rasulullah hijrah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, apa program yang dilakukan Rasulullah? Pertama kali yang dilakukan Nabi membangun masjid. Itu membangun masjid. Karena itu masjid dibangun di daerah Kuba, dinamailah itu Masjid Kuba. Dinamailah itu Masjid Kuba. Kenapa masjid yang Nabi bangun? Ini kan masjid nanti mau ditempati salat berjamaah. Mau ditempati salat berjamaah. Dengan datangnya para sahabat nanti berjamaah di masjid, maka dengan datangnya dia meramaikan masjid, menjadi benteng ketahanan, memperkokoh keimanan mereka. Ini orang muhajirin ini rawan ini. Orang muhajirin kan tinggalkan keluarga karena beda akidah, ikut Rasulullah ke Madinah. Ada yang berpisah suami istri, ada yang berpisah anak orang tua, ada berpisah saudara karena beda keyakinan tadi itu. Ada yang punya pekerjaan tetap di Mekah, rela tinggalkan pekerjaannya lalu menurut ke Madinah. Sementara di Madinah kan belum jelas apa yang akan dikerja. Itu rawan, bisa saja ini iman goyah. Maka untuk menjaga keimanan mereka, program pertama Rasulullah membangun masjid. Ketika masjid nanti itu terbangun,
Datanglah para sahabat baik dari Muhajirin, Ansar untuk menunaikan salat berjamaah. Dengan senantiasa menunaikan salat berjamaah, itu iman akan dijaga oleh Allah. Iman akan dijaga. Itu dalam surah Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang akan datang memakmurkan, meramaikan masjid Allah hanyalah orang-orang beriman. Kalau kita perhatikan tafsirnya, di situ penjelasannya mengisyaratkan orang-orang yang selalu datang ke masjid berjamaah itu imannya dijaga, imannya terpelihara. Jadi tidak heran kalau Nabi suruh kita mengakui, iza ra'aitumur rajulah ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat ada orang mondar-mandir ke masjid melaksanakan salat jamaah, akui bahwa dia adalah orang yang beriman. Disuruh kita oleh Nabi mengakui. Andai kata ada orang yang mondar-mandir ke masjid melaksanakan salat jamaah, melaksanakan salat jamaah, jamaah yang semulia. Yang kedua, program kerjanya Nabi apa? Mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dan Ansar. Dipersaudarakan. Ada 50 sahabat dipersaudarakan, 50 dari golongan Muhajirin, 50 dari golongan Ansar. Dipersaudarakan. Termasuk di antaranya yang dipersaudarakan itu Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal, itu dipersaudarakan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Umar bin Khattab itu dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Utsman bin Affan itu dipersaudarakan dengan sahabat Ansar namanya Aus bin Hasraj. Nah, termasuk ini Abu Darda. Abu Darda itu dari Mekah sama Nabi, dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, dipersaudarakan. Nah, makanya kalau ada orang cari dalil, di mana ada dalilnya itu mengangkat orang sebagai saudara, sebenarnya itu menjadikan saudara ya, bukan saudara bahwa bisa saling mewarisi, bisa menjadi wali nasab dan lain-lain. Tidak, dipersaudarakan sebagai hubungan keislaman, keagamaan. Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Ini Abu Darda kerjanya kalau malam itu sholat, kerjanya kalau siang puasa. Jadi malam sholat terus, siang puasa terus. Ini Abu Darda. Tiba-tiba datang Salman Al-Farisi bertamu di rumahnya saudaranya ini kan dipersaudarakan oleh Nabi. Begitu masuk Salman Al-Farisi, melihat keluarganya Abu Darda, istrinya tak terurus, acak-acakan, tidak mengurus dirinya. Heran ini Salman Al-Farisi, ada apa gerangan ini? Kenapa seperti tidak terurus? Bertanya, ada apa denganmu? Kenapa kamu seperti orang yang lesu, sakit-sakitan, seperti tidak ada semangat hidup? Apa jawabannya? Lihat itu saudaramu, sudah tidak butuh lagi saya. Siang puasa, malam salat terus, tidak perlu lagi saya. Akhirnya ini Salman Al-Farisi melaporkan itu Abu Darda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun Abu Darda dipanggil oleh Nabi dan ditegur. Kamu puasa setiap hari tapi kamu
meninggalkan hak-hak istrimu. Kamu tidak menjalankan kewajibanmu sebagai suami. Maka andai kata ada hak tidak terpenuhi, engkau tidak laksanakan kewajibanmu, padahal itu wajib, maka jangan berpuasa seperti itu. Makanya di sini bahasa apa istilahnya, wala yukrahu. Kalau kita perhatikan penjelasannya, kenapa wala yukrahu tidak dikatakan wa yustahabu, lebih afdal kalau tidak dilakukan. Makanya puasa tingkat tinggi kata Nabi, kalau mau sekali sunnah sekali puasa, kata Rasulullah, tidak usah tandingi puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besok ndak. Hari ini puasa, besok lagi ndak. Itulah selang-seling. Itu namanya puasa Nabi Daud. Nabi jelaskan kepada sahabat, kalau memang betul-betul ahli puasa, cukup kamu sama itu. Tapi kalau ada orang saya mau seperti ini, ya silakan, tidak dimakruhkan selama tidak terbengkalai kewajibanmu dan hak-hak orang yang melekat dengan. Nah, digunakan kata wala yukrahu tidak dimakruhkan, artinya boleh. Penjelasannya lebih afdal kalau kamu tidak lakukan dibandingkan kamu lakukan itu. Sementara banyak hal-hal yang lain yang bisa kamu kerjakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kan pada dasarnya kita ini yang namanya ibadah itu, hadirin, jangan hanya di satu sisi, salat, puasa, sedekah. Bekerja juga itu ibadah. Bekerja juga ibadah. Kita dagang di pasar, transaksi jual beli atau apa, itu ibadah. Yang menentukan sesuatu ibadah atau bukan ibadah, niat. Jamaah sekalian, saya tidak pernah sependapat orang yang kiri kanan ceramah pidato, Islam mengajarkan kita miskin, Islam mengajarkan kita secukupnya, Islam mengajarkan kita ala kadarnya, berbeda yang diisyaratkan Rasulullah. Silakan berinovasi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau yang lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Makanya dalam surah Al-Fatih ayat 29 termasuk ciri-ciri tanda-tandanya umat Nabi Muhammad bekerja. Ya betaguna fadlan minallah waridwana. Mereka bekerja mencari karunia Allah dan keredaannya. Mereka bekerja mencari karunia Allah dan keredaannya. Ada orang pekerja itu ayat tidak selesai, hanya ya betaguna fadlan minallah, titik, tidak ada waridwana. Ada istilah guru-guru kita serupa tapi tidak sama. Ada orang kerja mati-matian. Kenapa kita kerja, Pak? Siang kerja, malam bekerja juga. Artinya semangat mencari yang namanya karunia Allah. Kenapa mati-matian begitu? Sengaja, Pak. Saya juga ingin mengunjungi Baitullah. Saya juga, Pak, ingin membangun panti asuhan. Saya juga, Pak, ingin menjadi donatur tetap masjid. Saya ingin menjadi orang terbaik. Kan Nabi bilang, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada menerima. Selama ini saya tangan di bawah terus. Padahal Nabi bilang tangan di atas lebih baik. Jadi saya juga ingin memberi. Makanya saya bekerja cari nafkah untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharamkan dalam agama, kalau ada orang sibuk bekerja mencari harta, tujuannya apa? At-takatsuru wat-tafakhuru. Hanya untuk memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta, lalu kemudian membangga-banggakan diri
kepada orang lain. Kan biasa ada orang begitu. Batita tu sedimak jama sapa doi. Batita tu bekerja pak. Oh sengaja pak saya bekerja mati-matian. Kenapa? Supaya kita kaya. Nawadi toki natang-natang hari taweh. Supaya dah hormati tongki orang. Karena kalau kita miskin itu napa tatuahi orang. Oh ini orang hanya mau dihormati, ingin dimuliakan saja, bukan redha Allah. Maka selama niat itu tidak berubah, itu haram. Tapi selama ada orang bekerja mencari karunia Allah, itu ibadah. Ini diistilahkan orang tua kita, asimallu ngirilino wa mingkam bari akhirat. Empel ngirilino tapi jumpa di akhirat. Tenggelam di dunia tapi muncul di akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian puasa yang dilarang oleh Rasulullah. Wala yajuzu sauma yaumi syak. Dan tidak boleh berpuasa pada hari yang diragukan. Jangan berpuasa pada hari yang diragukan. Seperti yang diriwayatkan, yang disampaikan di takhrij oleh Imam Bukhari, man shama fi yaumi syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berpuasa pada hari yang masih diragukan, maksudnya yang diragukan itu hadirin belum jelas apakah sudah masuk Ramadan atau belum, termasuk belum jelas apa sudah masuk Syawal atau belum. Berpuasa pada hari yang masih diragukan, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah mendurhakai bapaknya Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, belum jelas apa sudah masuk Ramadan atau belum, apa sudah masuk Ramadan atau belum. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah negara, daerah, tentang masuknya Ramadan, tentang masuknya Syawal, tentang masuknya 1 Zulhijjah, maka ikuti ketetapan umara. Ikuti ketetapan umara, pemerintah. Mengikuti ketetapannya pemerintah umara, benar atau salah, selama berusaha untuk benar. Nah, coba diperhatikan, mengikuti ketetapannya umara, benar atau salah, selama berusaha untuk benar, kecuali kalau sengaja disalahkan. Nah, selama berusaha untuk benar, tetap benar, karena ada dalil. Ati Allah wa atir Rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Itu dikiaskan dari hadis hakim. Apabila seorang hakim memutuskan perkara, keputusannya benar, baginya 2 pahala. Tapi apabila memutuskan perkara ternyata keputusannya salah, selama berusaha benar, kebetulan salah keputusan, baginya 1 pahala. Bukan baginya dosa, selama berusaha untuk benar. Ada bilang kepada saya, persoalannya Pak, itu kadang keputusan pemerintah itu dicampuri politik, kepentingan. Saya bilang begini, kalau diibaratkan lomba, ada lomba Pak, memang siapa juara bisa di situ dicampuri politik atau kepentingan. Tapi ada tidak bisa. Lomba menyanyi bisa dimasuki di situ kepentingan. Sebenarnya ini yang satu angkanya 90, ini yang satu 80.
Tapi kebetulan ini yang 80 sekampung dewan juri. Bapaknya kenal dengan dewan hakim. Ada hubungan emosional. Bisa saja kasih nenek sedikit ini. Kenapa anaknya temangku? Akhirnya yang juara 1 80, juara 2 itu 90. Bisa karena tidak terlihat. Tapi ada lomba tidak bisa. Lomba lari. Siapa yang juara 1? Itu yang di depan. Tidak mungkin ada dikatakan siapa yang juara 1. Sebenarnya itu yang di belakang itu. Tetapi namun munri. Seluruh elemen silakan melihat bulan. Muhammadiyah, NU, Wahdah, Salafi, semua silakan. Adakah yang bisa memberikan kesaksian menyaksikan bulan? Ternyata kan tidak. Yang terjadi perbedaan pendapat. Kemudian apakah bulan sudah dianggap terlihat kalau 2 derajat? Ternyata berbeda pendapat. Makanya kalau begitu hukmul hakimi yurfa'ul khilaf. Keputusan umara pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat. Ikuti saja. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi berpuasa pada hari yang masih diragukan. Tapi jangan juga istilahnya ya, kalau begitu pribadi saya enggak. Kalau pribadi saya akan begini. Silakan kalau pribadinya. Tapi jangan yakini. Ada teman bilang begini, saya Pak ini yakini sebenarnya itu yang lalu itu Jumat sudah masuk 1 Syawal. Tapi karena pemerintah sudah putuskan Sabtu, biar saya berpuasa juga. Tapi saya yakini itu sudah Syawal. Oh jangan, kalau kamu yakini jangan puasa. Sama kalau ada itu dalam fikih 4 mazhab. Bagaimana kalau terjadi perbedaan fikih antara imam dengan makmum? Terjadi perbedaan fikih pemahaman antara imam dengan makmum, maka makmum harus mengakui yang dilakukan imam itu benar. Jangan meyakini yang dilakukan itu imam salah, tapi ada makmuman lillahi ta'ala. Katanya yang dilakukan imam salah, tidak dilakukan, kenapa kau ikut? Jadi silakan yakin. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wa yustahabbu siyamu ayyamil bidi
wa hiya salasatu ayyamin. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu an qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Lanjutan pembahasan kita pengajian pertemuan yang lalu berkaitan tentang puasa sunnah. Hari-hari apa kita disunnatkan berpuasa dan hari-hari apa kita dilarang untuk berpuasa di dalamnya. Kita baca pengajian sebelumnya. Pertama adalah puasa Syawal, kita sudah bicarakan. Yang kedua adalah puasa Arafah, juga kita sudah baca. Ketiga adalah puasa Asyura beserta puasa Tasu'ah, berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan berpuasa pada 9 Muharram. Kemudian wa yustahabbu siyamu ayyamil bidi, dan disunnatkan berpuasa pada hari-hari putih. Jadi ada dinamakan puasa hari-hari putih. Wahia salah satu ayyam, yaitu 3 hari. Jadi ada yang dinamakan puasa hari-hari putih. Kenapa dinamai hari-hari putih? Karena puasa ini dilakukan di tanggal-tanggal terang bulan. Tuh, tanggal-tanggal terang bulan. Terang bulan atau purnama itu kan 14. Itu 14. Yang dimaksud adalah disunnatkan kita berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Yang dimasuk adalah bulan Hijriah. Jadi disunnatkan kita berpuasa setiap tanggal 13, 14, 15 Muharram, 13, 14, 15 Safar, 13, 14, 15 Jumadil Awal, 13, 14, 15 Jumadil Akhir, 13, 14, 15 Rabiul Awal, 13, 14, 15 Rabiul Akhir, 13, 14, 15 Sya'ban, Ramadan 1 bulan penuh. Masuk di bulan Syawal, di samping disunnatkan kita berpuasa Syawal, disunnatkan juga berpuasa tanggal 13, 14, 15 Syawal. Begitu seterusnya sampai bulan Zulhijjah. Ada juga hadis kedua. Jadi ada hadis kedua
itu boleh juga kita mulai setiap tanggal 14. Jadi kalau hadis yang pertama mulai tanggal 13, ada hadis kedua boleh mulai tanggal 14, 15, 16. Jadi kalau ada orang berhalangan pada tanggal 13, ya boleh ia memulai tanggal 14, 15, 16. Bahkan ada 1 bulan tidak boleh, tidak, harus mempergunakan hadis yang kedua. Harus mempergunakan hadis yang kedua ketika berada di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini kan 13 Zulhijjah itu masih termasuk hari tasyrik, haram hukumnya berpuasa. 10 Zulhijjah Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah itu ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, terlarang hukumnya kita berpuasa. Maka andai kata ada orang ingin melaksanakan puasa hari-hari putih, bisa mulai tanggal 14, 15, 16. Suatu ketika Rasulullah ditanya, bagaimana itu fadilah keutamaannya puasa hari-hari putih? Faqala, Nabi menjawab, hiya kahayatid dahri, itu bagaikan orang yang berpuasa 1 tahun. Tuh, bagaikan orang yang berpuasa 1 tahun. Kemudian selanjutnya, wa yustahabbu saumu yaumil itsnain. Disunnatkan juga kita berpuasa pada hari Senin. Disunnatkan kita berpuasa pada hari Senin. Kenapa Rasulullah suka berpuasa hari Senin? Nabi pernah ditanya, kenapa Rasulullah suka berpuasa hari Senin? Faqala, Nabi menjawab, fihi wulidtu. Pertama, karena aku dilahirkan pada hari Senin. Kedua, wa fihi unzila alayya, karena pada hari Senin pertama kali wahyu diturunkan kepadaku. Yang ketiga, wa fihi bu'istu, dan pada hari Senin aku diangkat oleh Allah menjadi rasul. Jadi itulah alasannya kenapa Nabi suka berpuasa hari Senin. Aku dilahirkan hari Senin, aku diangkat Allah menjadi rasul pada hari Senin, dan pertama kali wahyu diturunkan kepadaku itu juga pada hari Senin. Maka aku berpuasa pada hari Senin syukran lillahi ta'ala, sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, apa yang tanpa pemahaman yang bisa kita lihat, berangkat dari penjelasan itu berarti disunnatkan kita berpuasa pada hari kelahiran masing-masing. Karena termasuk alasannya Nabi berpuasa hari Senin, wa fihi unzila alayya. Saya ulang, wa fihi wulidtu, aku dilahirkan hari Senin. 3 alasannya Nabi berpuasa hari Senin, termasuk diantaranya karena dilahirkan pada hari Senin. Maka berangkat dari penjelasan Rasulullah, andai kata ada orang ingin berpuasa pada hari kelahirannya, itu adalah menjadi sunnah baginya. Menjadi sunnah baginya kalau ingin berpuasa pada hari kelahiran. Kemudian, wa yustahabbu saumu yaumil khamis, dan juga disunnatkan berpuasa pada hari Kamis. Juga disunnatkan berpuasa pada hari Kamis.
kenapa Nabi suka puasa hari Kamis? Fasu'ila an zalika, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang itu, kenapa Nabi suka berpuasa pada hari Kamis? Faqala, Nabi menjawab, inna a'mala ummati tu'radu asyiyatal hamis lailatal jumu'ah wala yuqbalu amalu qati'ir rahimin. Jadi Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi suka berpuasa pada hari Kamis? Apa jawabannya Rasulullah? Fa inna a'mala ummati, karena sesungguhnya amal ibadahnya umatku turadu, dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Asyiyatal hamis lailatal jumu'ah, itu mulai sore hari Kamis sampai masuk malam Jumat. Mulai sore hari Kamis sampai masuk malam Jumat. Wala yuqbalu amalu qati'ir rahimin, namun tidak diterima amal ibadahnya orang yang memutuskan silaturahim. Nauzubillah. Tidak diterima amal ibadahnya orang yang memutuskan silaturahim. Ada hadis sahih menyebutkan begini, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, itu muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kenapa ditegaskan Nabi tidak bisa masuk surga? Itu tadi, karena seluruh amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Nah, seluruh amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Makanya jamaah yang saya muliakan, jangan sekali-kali kita di posisi yang memutuskan. Kalau orang yang putuskan kita, silakan, haknya dia. Orang yang benci kita, ya haknya dia. Orang yang belakangi kita, haknya dia. Yang penting kata Nabi, la tabagadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Wala taqata'u, jangan saling memutuskan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi itu alasannya Nabi antara lain kenapa suka berpuasa pada hari Kamis. Bagaimana dengan puasa-puasa sunnah yang lain? Bukankah biasa kita dengar ada namanya puasa di bulan Rajab, masuk Rajab, ada puasa di bulan Sya'ban, ada puasa di bulan Zulhijjah 1 sampai 9. Bagaimana itu? Memang ada. Memang ada, tapi dalilnya tidak sesahih seperti yang disebutkan tadi. Jangan pernah bilang tidak ada. Enggak. Hanya tidak muakkadah. Sama dengan salat sunnah rawatib. Itu salat sunnah rawatib yang menyertai salat wajib. Ada yang muakkadah, ada yang gairu muakkadah. Ada yang ditegaskan, ada juga yang tidak ditegaskan. Tapi ada. Yang mana salat sunnah rawatib yang muakkadah, yang ditegaskan sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah maghrib, sesudah isya. Itu yang muakkadah. Itu yang muakkadah. Yang lain adalah gairu muakkadah, tidak ditegaskan, tapi ada. Dan walaupun itu tidak ditegaskan, rugi kalau ada orang punya kesempatan tidak dikerjakan itu. Kalau istilah guru kita itu yang namanya muakkadah,
ditegaskan hampir wajib. Hampir wajib. Tapi bukan wajib, hanya ditegaskan. Yang mana yang ghair muakkadah? Sebelum asar. Tuh sebelum asar itu ada salat sunat di situ. Tapi ghair muakkadah. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qablal asri. Allah merahmati orang yang melaksanakan salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Yang dimaksud rakaatain itu 2 rakaat. Yang mana lagi? Sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib itu hadirin dalilnya 3 macam. Hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, persetujuan. Hadis qauliyah, Nabi sabdakan, suruh sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman syaa, bagi yang mau. Menunjukkan tidak ditegaskan, tapi ada rugi kalau punya kesempatan tidak dia kerjakan. Kedua, hadis fi'liyah, Nabi pernah melakukan salat itu. Nabi mengerjakan salat sunat sebelum melaksanakan salat maghrib. Ketiga, takririyah, persetujuan. Maksudnya persetujuan, Nabi melihat sahabat di Masjid Nabawi rame-rame melaksanakan salat sunat sebelum salat maghrib. Nabi lihat, Nabi tidak suruh juga tidak melarang. Nah, dalam ilmu hadis dinamailah itu sunnah takririyah, persetujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lagi? Isya, sebelum isya. Lebih kuat itu dalilnya sebelum maghrib dibandingkan sebelum isya. Lebih kuat. Kalau sebelum isya itu yang digunakan dalil umum. Tidak ada hadis yang menyebutkan secara langsung salat sunnah sebelum isya. Tapi kenapa kita kerjakan? Yang digunakan itu dalil umum. Rasulullah bersabda, baina kulli azanaini rak'atain. Antar setiap 2 azan itu terdapat 2 rakaat. Antar setiap 2 azan ada 2 rakaat. Maka antara azan dengan iqamat kan sebenarnya itu azan juga. Maka antara azan isya dengan iqamatnya di situ juga ada 2 rakaat. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nah, kemudian faslun, satu pasal, wala yukrahu saumud dahri iza aftara fi ayyamin nahi walam yatruk bihi haqqan walam yahaf dararan. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan. Kalau dikatakan wala yukrahu, tidak dimakruhkan, berarti maksudnya boleh. Kenapa tidak digunakan wa yustahabbu, disunnatkan? Itu artinya penjelasan yang akan dibicarakan di sini boleh kalau kamu ingin lakukan. Tapi seandainya kamu gunakan yang lebih di bawahnya itu yang lebih afdal. Kita lihat yang mana yang dimaksud. Wala yukrahu saumud dahri, dan tidak dimakruhkan berpuasa ad-dahri, itu 1 tahun terus menerus berpuasa. Iza aftara fi ayyamin nahi, selama ia berbuka di hari-hari yang dilarang berpuasa. Selama dia berbuka, maksudnya tidak berpuasa di hari-hari yang dilarang berpuasa. Selama setahun kan 360 hari perhitungan Qamariyah, 365 hari perhitungan Syamsiyah. Kan ada hari dilarang di dalamnya kita berpuasa. Jadi kalau ada orang ingin berpuasa 1 tahun,
Wala yukrahu, tidak dimakruhkan. Maksudnya boleh. Selama tidak berpuasa di hari-hari yang dilarang. Walam yatruk fihi haqqan, dan tidak meninggalkan kewajibannya, hak-hak yang melekat padanya. Jangan sampai meninggalkan haknya. Ada kewajiban yang harus dia penuhi, dia tidak penuhi. Nah, contoh hadirin, ya namanya kan kalau orang puasa, orang mau puasa itu kan berarti banyak persiapan, harus istilahnya siap sedia. Jangan sampai ada hak-hak keluarga tidak terpenuhi. Keluarga itu jamaah sekalian juga punya hak. Istri punya hak, anak punya hak. Salat tahajud saja Allah tidak minta seluruh malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang Allah minta bukan seluruh malammu, bukan. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam, sebagian saja. Bukan Allah minta seluruh malammu. Sepanjang suntuk tidak pernah tidur, salat terus. Hak-hak keluarganya terbengkalai. Seperti yang dilakukan salah seorang sahabat yang namanya Abu Darda. Abu Darda ini dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Jamaah yang saya muliakan, itu ketika Rasulullah hijrah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, apa program yang dilakukan Rasulullah? Pertama kali yang dilakukan Nabi membangun masjid. Itu membangun masjid. Karena itu masjid dibangun di daerah Kuba, dinamailah itu Masjid Kuba. Dinamailah itu Masjid Kuba. Kenapa masjid yang Nabi bangun? Ini kan masjid nanti mau ditempati salat berjamaah. Mau ditempati salat berjamaah. Dengan datangnya para sahabat nanti berjamaah di masjid, maka dengan datangnya dia meramaikan masjid, menjadi benteng ketahanan, memperkokoh keimanan mereka. Ini orang muhajirin ini rawan ini. Orang muhajirin kan tinggalkan keluarga karena beda akidah, ikut Rasulullah ke Madinah. Ada yang berpisah suami istri, ada yang berpisah anak orang tua, ada berpisah saudara karena beda keyakinan tadi itu. Ada yang punya pekerjaan tetap di Mekah, rela tinggalkan pekerjaannya lalu menurut ke Madinah. Sementara di Madinah kan belum jelas apa yang akan dikerja. Itu rawan, bisa saja ini iman goyah. Maka untuk menjaga keimanan mereka, program pertama Rasulullah membangun masjid. Ketika masjid nanti itu terbangun, datanglah para sahabat baik dari muhajirin ansar untuk menunaikan salat berjamaah. Dengan senantiasa menunaikan salat berjamaah, itu iman akan dijaga oleh Allah. Iman akan dijaga. Itu dalam surah Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang akan datang memakmurkan, meramaikan masjid Allah hanyalah orang-orang beriman. Kalau kita perhatikan tafsirnya, di situ penjelasannya mengisyaratkan orang-orang yang selalu datang ke masjid berjamaah itu imannya dijaga, imannya terpelihara. Jadi tidak heran kalau Nabi suruh kita mengakui, iza ra'aitumur rajulah ya'tadul masajida
fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu lihat ada orang mondar-mandir ke masjid melaksanakan salat jamaah, akui bahwa dia adalah orang yang beriman. Disuruh kita oleh Nabi mengakui. Andai kata ada orang yang mondar-mandir ke masjid melaksanakan salat jamaah, melaksanakan salat jamaah, jamaah yang semuliakan. Yang kedua, program kerjanya Nabi apa? Mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan ansar. Dipersaudarakan. Ada 50 sahabat dipersaudarakan, 50 dari golongan muhajirin, 50 dari golongan ansar. Dipersaudarakan. Termasuk diantaranya yang dipersaudarakan itu Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal, itu dipersaudarakan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Umar bin Khattab itu dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Utsman bin Affan itu dipersaudarakan dengan sahabat Ansar namanya Aus bin Hasraj. Nah, termasuk ini Abu Darda itu dari Mekah sama Nabi, dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, dipersaudarakan. Nah, makanya kalau ada orang cari dalil, di mana ada dalilnya itu mengangkat orang sebagai saudara, sebenarnya itu menjadikan saudara ya, bukan saudara bahwa bisa saling mewarisi, bisa menjadi wali nasab dan lain-lain. Tidak, dipersaudarakan sebagai hubungan keislaman, keagamaan. Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Ini Abu Darda kerjanya kalau malam itu sholat, kerjanya kalau siang puasa. Jadi malam salat terus, siang puasa terus. Ini Abu Darda. Tiba-tiba datang Salman Al-Farisi bertamu di rumahnya saudaranya ini kan dipersaudarakan oleh Nabi. Begitu masuk Salman Al-Farisi melihat keluarganya Abu Darda, istrinya tak terurus, acak-acakan, tidak mengurus dirinya. Heran ini Salman Al-Farisi, ada apa gerangan ini? Kenapa seperti tidak terurus? Bertanya, ada apa denganmu? Kenapa kamu seperti orang yang lesu, sakit-sakitan, seperti tidak ada semangat hidup? Apa jawabannya? Lihat itu saudaramu, sudah tidak butuh lagi saya. Siang puasa, malam salat terus, tidak perlu lagi saya. Akhirnya ini Salman Al-Farisi melaporkan itu Abu Darda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun Abu Darda dipanggil oleh Nabi dan ditegur. Kamu puasa setiap hari tapi kamu meninggalkan hak-hak istrimu. Kamu tidak menjalankan kewajibanmu sebagai suami. Maka andai kata ada hak tidak terpenuhi, engkau tidak laksanakan kewajibanmu, padahal itu wajib, maka jangan berpuasa seperti itu. Makanya di sini bahasa apa istilahnya, wala yukrahu. Kalau kita perhatikan penjelasannya, kenapa wala yukrahu tidak dikatakan wa yustahabu, lebih afdal kalau tidak dilakukan. Makanya puasa tingkat tinggi kata Nabi. Kalau mau sekali, sunnah sekali puasa, kata Rasulullah, tidak usah tandingi puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besok ndak. Hari ini puasa, besok lagi ndak. Itulah selang-seling. Itu namanya puasa Nabi Daud. Nabi jelaskan kepada sahabat, kalau memang betul-betul ahli puasa,
cukup kamu sama itu. Tapi kalau ada orang saya mau seperti ini, ya silakan, tidak dimakruhkan selama tidak terbengkalai kewajibanmu dan hak-hak orang yang melekat dengan. Nah, digunakan kata wala yukrahu tidak dimakruhkan artinya boleh. Penjelasannya lebih afdal kalau kamu tidak lakukan dibandingkan kamu lakukan itu. Sementara banyak hal-hal yang lain yang bisa kamu kerjakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kan pada dasarnya kita ini yang namanya ibadah itu hadirin, jangan hanya di satu sisi, salat, puasa, sedekah. Bekerja juga itu ibadah. Bekerja juga ibadah. Kita dagang di pasar, transaksi jual beli atau apa, itu ibadah. Yang menentukan sesuatu ibadah atau bukan ibadah, niat. Jamaah sekalian, saya tidak pernah sependapat orang yang kiri kanan ceramah pidato Islam mengajarkan kita miskin, Islam mengajarkan kita secukupnya, Islam mengajarkan kita ala kadarnya. Berbeda yang diisyaratkan Rasulullah. Silakan berinovasi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau yang lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Makanya dalam surah Al-Fatih ayat 29 termasuk ciri-ciri tanda-tandanya umat Nabi Muhammad bekerja. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Mereka bekerja mencari karunia Allah dan keridhaannya. Mereka bekerja mencari karunia Allah dan keridhaannya. Ada orang pekerja itu ayat tidak selesai, hanya yabtaguna fadlan minallah, titik, tidak ada waridwana. Ada istilah guru-guru kita serupa tapi tidak sama. Ada orang kerja mati-matian. Kenapa kita kerja pak? Siang kerja, malam bekerja juga. Artinya semangat mencari yang namanya karunia Allah. Kenapa mati-matian begitu? Sengaja pak. Saya juga ingin mengunjungi Baitullah. Saya juga pak ingin membangun panti asuhan. Saya juga pak ingin menjadi donatur tetap masjid. Saya ingin menjadi orang terbaik. Kan Nabi bilang al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada menerima. Selama ini saya tangan di bawah terus. Padahal Nabi bilang tangan di atas lebih baik. Jadi saya juga ingin memberi. Makanya saya bekerja cari nafkah untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharamkan dalam agama, kalau ada orang sibuk bekerja mencari harta, tujuannya apa? At-takatsuru wat-tafakhuru. Hanya untuk memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta, lalu kemudian membangga-banggakan diri kepada orang lain. Kan biasa ada orang begitu. Batita tu sedima jama sapa doi. Batita tu bekerja pak. Oh sengaja pak saya bekerja mati-matian. Kenapa? Supaya kita kaya. Nawadi toki natang-natang hari tahu supaya dah hormati tongki orang. Karena kalau kita miskin itu napa tatuaki orang. Oh ini orang hanya mau dihormati, ingin dimuliakan saja, bukan redha Allah. Maka selama niat itu tidak berubah, itu haram. Tapi selama ada orang bekerja mencari karunia Allah, itu ibadah. Ini diistilahkan orang tua kita, asimallu ngirilino wa mingkam bari akhirat. Empel ngirilino tapi jumpa di akhirat. Tenggelam di dunia tapi muncul di akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian
puasa yang dilarang oleh Rasulullah. Wala yajuzu sauma yaumi syak, dan tidak boleh berpuasa pada hari yang diragukan. Jangan berpuasa pada hari yang diragukan, seperti yang diriwayatkan, yang disampaikan di takhrij oleh Imam Bukhari, man shama fi yaumi syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berpuasa pada hari yang masih diragukan, maksudnya yang diragukan itu hadirin belum jelas apakah sudah masuk Ramadan atau belum, termasuk belum jelas apa sudah masuk Syawal atau belum. Berpuasa pada hari yang masih diragukan, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah mendurhakai bapaknya Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, belum jelas apa sudah masuk Ramadan atau belum, apa sudah masuk Ramadan atau belum. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah negara, daerah, tentang masuknya Ramadan, tentang masuknya Syawal, tentang masuknya satu Zulhijjah, maka ikuti ketetapan umara. Ikuti ketetapan umara, pemerintah. Mengikuti ketetapannya pemerintah umara, benar atau salah, selama berusaha untuk benar. Nah, coba diperhatikan, mengikuti ketetapannya umara, benar atau salah, selama berusaha untuk benar, kecuali kalau sengaja disalahkan. Nah, selama berusaha untuk benar, tetap benar, karena ada dalil. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, wa ulil amri minkum. Itu dikiaskan dari hadis hakim. Apabila seorang hakim memutuskan perkara, keputusannya benar, baginya 2 pahala. Tapi apabila memutuskan perkara ternyata keputusannya salah, selama berusaha benar, kebetulan salah keputusan, baginya 1 pahala, bukan baginya dosa, selama berusaha untuk benar. Ada bilang kepada saya, persoalannya Pak, itu kadang keputusan pemerintah itu dicampuri politik, kepentingan. Saya bilang begini, kalau diibaratkan lomba, ada lomba Pak, memang siapa juara bisa di situ dicampuri politik atau kepentingan. Tapi ada tidak bisa. Lomba menyanyi bisa dimasuki di situ kepentingan. Sebenarnya ini yang satu angkanya 90, ini yang satu 80. Tapi kebetulan ini yang 80 sekampung dewan juri. Bapaknya kenal dengan dewan hakim. Ada hubungan emosional. Bisa saja kasih nenek sedikit ini. Kenapa anaknya temangku? Akhirnya yang juara 1 80, juara 2 itu 90. Bisa karena tidak terlihat. Tapi ada lomba tidak bisa. Lomba lari. Siapa yang juara 1? Itu yang di depan. Tidak mungkin ada dikatakan siapa yang juara 1. Sebenarnya itu yang di belakang itu. Tetapi namun munri. Seluruh elemen silakan melihat bulan. Muhammadiyah, NU, Wahdah, Salafi, semua silakan.
Adakah yang bisa memberikan kesaksian menyaksikan bulan? Ternyata kan tidak. Yang terjadi perbedaan pendapat, kemudian apakah bulan sudah dianggap terlihat kalau 2 derajat? Ternyata berbeda pendapat. Makanya kalau begitu, hukmul hakimi yurfa'ul khilaf. Keputusan umara pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat. Ikuti saya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi berpuasa pada hari yang masih diragukan. Tapi jangan juga istilahnya ya, kalau begitu pribadi saya enggak. Kalau pribadi saya akan begini. Silakan kalau pribadinya. Tapi jangan yakini. Ada teman bilang begini, saya Pak ini yakini sebenarnya itu yang lalu itu Jumat sudah masuk 1 Syawal. Tapi karena pemerintah sudah putuskan Sabtu, biar saya berpuasa juga. Tapi saya yakini itu sudah Syawal. Oh jangan, kalau kamu yakini jangan puasa. Sama kalau ada itu dalam fikih 4 mazhab. Bagaimana kalau terjadi perbedaan fikih antara imam dengan makmum? Terjadi perbedaan fikih pemahaman antara imam dengan makmum, maka makmum harus mengakui yang dilakukan imam itu benar. Jangan meyakini yang dilakukan itu imam salah, tapi ada makmuman lillahi ta'ala. Katanya yang dilakukan imam salah, tidak dilakukan, apa kau ikut? Jadi silakan yakin. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semoga Allah mengizinkan kita melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wa yustahabbu siyamu ayyamil bidi wa hiya salasatu ayyamin. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu an qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan,
kesempatan khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Lanjutan pembahasan kita pengajian pertemuan yang lalu berkaitan tentang puasa sunnah. Hari-hari apa kita disunnatkan berpuasa dan hari-hari apa kita dilarang untuk berpuasa di dalamnya. Kita baca pengajian sebelumnya. Pertama adalah puasa Syawal, kita sudah bicarakan. Yang kedua adalah puasa Arafah, juga kita sudah baca. Ketiga adalah puasa Asyura beserta puasa Tasu'ah, tuh berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan berpuasa pada 9 Muharram. Kemudian wa yustahabbu siyamu ayyamil bidi, dan disunnatkan berpuasa pada hari-hari putih. Jadi ada dinamakan puasa hari-hari putih. Wa hiya salasatu ayyam, yaitu 3 hari. Jadi ada yang dinamakan puasa hari-hari putih. Kenapa dinamai hari-hari putih? Karena puasa ini dilakukan di tanggal-tanggal terang bulan. Tuh tanggal-tanggal terang bulan. Terang bulan atau purnama itu kan 14. Tuh 14. Yang dimaksud adalah disunnatkan kita berpuasa 3 hari dari setiap bulan. Setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Yang dimasuk adalah bulan Hijriah. Jadi disunnatkan kita berpuasa setiap tanggal 13, 14, 15 Muharram, 13, 14, 15 Safar, 13, 14, 15 Jumadil Awal, 13, 14, 15 Jumadil Akhir, 13, 14, 15 Rabiul Awal, 13, 14, 15 Rabiul Akhir, 13, 14, 15 Sya'ban, Ramadan 1 bulan penuh. Masuk di bulan Syawal, di samping disunnatkan kita berpuasa Syawal, disunnatkan juga berpuasa tanggal 13, 14, 15 Syawal. Begitu seterusnya sampai bulan Zulhijjah. Ada juga hadis kedua. Jadi ada hadis kedua, itu boleh juga kita mulai setiap tanggal 14. Jadi kalau hadis yang pertama mulai tanggal 13, ada hadis kedua boleh mulai tanggal 14, 15, 16. Jadi kalau ada orang berhalangan pada tanggal 13, ya boleh ia memulai tanggal 14, 15, 16. Bahkan ada 1 bulan tidak boleh, tidak harus mempergunakan hadis yang kedua. Harus mempergunakan hadis yang kedua ketika berada di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini kan 13 Zulhijjah itu masih termasuk
hari tasyrik, haram hukumnya berpuasa. 10 Zulhijjah Idul Adha, 11, 12, 13 Zulhijjah itu ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, terlarang hukumnya kita berpuasa. Maka andai kata ada orang ingin melaksanakan puasa hari-hari putih, bisa mulai tanggal 14, 15, 16. Suatu ketika Rasulullah ditanya, bagaimana itu fadilah keutamaannya puasa hari-hari putih? Faqala, Nabi menjawab, hiya kahayatid dahri, itu bagaikan orang yang berpuasa 1 tahun. Tuh, bagaikan orang yang berpuasa 1 tahun. Kemudian selanjutnya, wa yustahabbu saumu yaumil itsnain. Nah, disunnatkan juga kita berpuasa pada hari Senin. Nah, disunnatkan kita berpuasa pada hari Senin. Kenapa Rasulullah suka berpuasa hari Senin? Nabi pernah ditanya, kenapa Rasulullah suka berpuasa hari Senin? Faqala, Nabi menjawab, fihi wulidtu. Pertama, karena aku dilahirkan pada hari Senin. Kedua, wa fihi unzila alayya, karena pada hari Senin pertama kali wahyu diturunkan kepadaku. Yang ketiga, wa fihi bu'istu, dan pada hari Senin aku diangkat oleh Allah menjadi rasul. Jadi itulah alasannya kenapa Nabi suka berpuasa hari Senin. Aku dilahirkan hari Senin, aku diangkat Allah menjadi rasul pada hari Senin, dan pertama kali wahyu diturunkan kepadaku itu juga pada hari Senin. Maka aku berpuasa pada hari Senin syukran lillahi ta'ala, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, apa yang tanpa pemahaman yang bisa kita lihat, berangkat dari penjelasan itu berarti disunnatkan kita berpuasa pada hari kelahiran masing-masing. Karena termasuk alasannya Nabi berpuasa hari Senin, wa fihi unzila alayya. Saya ulang, wa fihi wulidtu, aku dilahirkan hari Senin. 3 alasannya Nabi berpuasa hari Senin, termasuk diantaranya karena dilahirkan pada hari Senin. Maka berangkat dari penjelasan Rasulullah, andai kata ada orang ingin berpuasa pada hari kelahirannya, itu adalah menjadi sunnah baginya. Menjadi sunnah baginya kalau ingin berpuasa pada hari kelahiran. Kemudian wa yustahabbu saumu yaumil khamis, dan juga disunnatkan berpuasa pada hari Kamis. Juga disunnatkan berpuasa pada hari Kamis. Kenapa Nabi suka puasa hari Kamis? Fasu'ila an zalika, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang itu. Kenapa Nabi suka berpuasa pada hari Kamis? Faqala, Nabi menjawab, inna a'mala ummati tu'radu asyiyatal hamis lailatal jumu'ah wala yuqbalu amalu qati'ir rahimin. Jadi Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi suka berpuasa pada hari Kamis? Apa jawabannya Rasulullah? Fa inna a'mala ummati,
Karena sesungguhnya amal ibadahnya umatku tu radu. Dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Asyiatal Hamis Lailatul Jum'ah, itu mulai sore hari Kamis sampai masuk malam Jumat. Mulai sore hari Kamis sampai masuk malam Jumat. Wala yuqbalu amalu qati'ir rahimin, namun tidak diterima amal ibadahnya orang yang memutuskan silaturahim. Nauzubillah. Tidak diterima amal ibadahnya orang yang memutuskan silaturahim. Ada hadis sahih menyebutkan begini: la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Itu muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kenapa ditegaskan Nabi tidak bisa masuk surga? Itu tadi, karena seluruh amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Nah, seluruh amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Makanya jamaah yang saya muliakan, jangan sekali-kali kita di posisi yang memutuskan. Kalau orang yang putuskan kita, silakan, haknya dia. Orang yang benci kita, ya haknya dia. Orang yang belakangi kita, haknya dia. Yang penting kata Nabi, la tabagadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Wala taqata'u, jangan saling memutuskan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi itu alasannya Nabi antara lain kenapa suka berpuasa pada hari Kamis. Bagaimana dengan puasa-puasa sunnah yang lain? Bukankah biasa kita dengar ada namanya puasa di bulan Rajab, masuk Rajab, ada puasa di bulan Sya'ban, ada puasa di bulan Zulhijjah 1 sampai 9. Bagaimana itu? Memang ada. Memang ada, tapi dalilnya tidak sesahih seperti yang disebutkan tadi. Jangan pernah bilang tidak ada, enggak. Hanya tidak muakkadah. Sama dengan salat sunnah rawatib. Itu salat sunnah rawatib yang menyertai salat wajib. Ada yang muakkadah, ada yang gairu muakkadah. Ada yang ditegaskan, ada juga yang tidak ditegaskan. Tapi ada. Yang mana salat sunnah rawatib yang muakkadah, yang ditegaskan sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah maghrib, sesudah isya. Itu yang muakkadah. Itu yang muakkadah. Yang lain adalah gairu muakkadah, tidak ditegaskan, tapi ada. Dan walaupun itu tidak ditegaskan, rugi kalau ada orang punya kesempatan tidak dikerjakan itu. Kalau istilah guru kita itu yang namanya muakkadah, ditegaskan hampir wajib. Hampir wajib. Tapi bukan wajib, hanya ditegaskan. Yang mana yang ghair muakkadah? Sebelum asar. Tuh sebelum asar itu ada salat sunnah di situ. Tapi ghair muakkadah. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qablal asri. Allah merahmati orang yang melaksanakan salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Yang dimaksud rakaatain, itu 2 rakaat. Yang mana lagi? Sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib itu hadirin, dalilnya 3 macam. Hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, persetujuan. Hadis qauliyah, Nabi sabdakan
suruh sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman syaa, bagi yang mau. Menunjukkan tidak ditegaskan, tapi ada rugi kalau punya kesempatan tidak dia kerjakan. Kedua, hadis fi'liyah, Nabi pernah melakukan salat itu. Nabi mengerjakan salat sunat sebelum melaksanakan salat maghrib. Ketiga, takririyah, persetujuan. Maksudnya persetujuan, Nabi melihat sahabat di Masjid Nabawi rame-rame melaksanakan salat sunat sebelum salat maghrib. Nabi lihat, Nabi tidak suruh juga tidak melarang. Nah, dalam ilmu hadis dinamailah itu sunnah takririyah, persetujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lagi? Isya, sebelum Isya. Lebih kuat itu dalilnya sebelum maghrib dibandingkan sebelum Isya. Lebih kuat. Kalau sebelum Isya itu yang digunakan dalil umum. Tidak ada hadis yang menyebutkan secara langsung salat sunnah sebelum Isya. Tapi kenapa kita kerjakan? Yang digunakan itu dalil umum. Rasulullah bersabda, baina kulli azanaini rak'atain, antar setiap dua azan itu terdapat 2 rakaat. Antar setiap 2 azan ada 2 rakaat. Maka antara azan dengan iqamat kan sebenarnya itu azan juga. Maka antara azan Isya dengan iqamatnya di situ juga ada 2 rakaat. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nah, kemudian faslun, satu pasal, wala yukrahu saumud dahri iza aftara fi ayyamin nahi walam yatruk bihi haqqan walam yahaf dararan. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan. Kalau dikatakan wala yukrahu, tidak dimakruhkan, berarti maksudnya boleh. Kenapa tidak digunakan wa yustahabbu, disunnatkan? Itu artinya penjelasan yang akan dibicarakan di sini boleh kalau kamu ingin lakukan. Tapi seandainya kamu gunakan yang lebih di bawahnya itu yang lebih afdal. Kita lihat yang mana yang dimaksud. Wala yukrahu saumud dahri, dan tidak dimakruhkan berpuasa ad-dahri, itu 1 tahun terus menerus berpuasa. Iza aftara fi ayyamin nahi, selama ia berbuka di hari-hari yang dilarang berpuasa. Selama dia berbuka, maksudnya tidak berpuasa di hari-hari yang dilarang berpuasa. Selama setahun kan 360 hari perhitungan Qamariyah, 365 hari perhitungan Syamsiyah. Kan ada hari dilarang di dalamnya kita berpuasa. Jadi kalau ada orang ingin berpuasa 1 tahun, wala yukrahu, tidak dimakruhkan. Maksudnya boleh, selama tidak berpuasa di hari-hari yang dilarang. Walam yatruk fihi haqqan, dan tidak meninggalkan kewajibannya, hak-hak yang melekat padanya. Jangan sampai meninggalkan haknya. Ada kewajiban yang harus dia penuhi, dia tidak penuhi. Contoh hadirin, ya namanya kan kalau orang puasa, orang mau puasa itu kan berarti banyak persiapan, harus istilahnya siap sedia. Jangan sampai ada hak-hak keluarga tidak terpenuhi. Keluarga itu jamaah sekalian juga punya hak. Istri punya hak, anak punya hak. Salat tahajud saja Allah tidak minta seluruh malam.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang Allah minta bukan seluruh malammu, bukan, wa minal laili, dan dari sebahagian malam, sebagian saja. Bukan Allah minta seluruh malammu, sepanjang suntung tidak pernah tidur, salat terus, hak-hak keluarganya terbengkalai. Seperti yang dilakukan salah seorang sahabat yang namanya Abu Darda. Abu Darda ini dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Jamaah yang saya muliakan, itu ketika Rasulullah hijrah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, apa program yang dilakukan Rasulullah? Pertama kali yang dilakukan Nabi membangun masjid. Itu membangun masjid. Karena itu masjid dibangun di daerah Kuba, dinamailah itu Masjid Kuba. Dinamailah itu Masjid Kuba. Kenapa masjid yang Nabi bangun? Ini kan masjid nanti mau ditempati salat berjamaah. Mau ditempati salat berjamaah. Dengan datangnya para sahabat nanti berjamaah di masjid, maka dengan datangnya dia meramaikan masjid, menjadi benteng ketahanan, memperkokoh keimanan mereka. Ini orang muhajirin ini rawan ini. Orang muhajirin kan tinggalkan keluarga karena beda akidah, ikut Rasulullah ke Madinah. Ada yang berpisah suami istri, ada yang berpisah anak orang tua, ada berpisah saudara karena beda keyakinan tadi itu. Ada yang punya pekerjaan tetap di Mekah, rela tinggalkan pekerjaannya lalu menduduk ke Madinah. Sementara di Madinah kan belum jelas apa yang akan dikerja. Itu rawan, bisa saja ini iman goyah. Maka untuk menjaga keimanan mereka, program pertama Rasulullah membangun masjid. Ketika masjid nanti itu terbangun, datanglah para sahabat baik dari muhajirin ansar untuk menunaikan salat berjamaah. Dengan senantiasa menunaikan salat berjamaah, itu iman akan dijaga oleh Allah. Iman akan dijaga. Itu dalam surah Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang akan datang memakmurkan, meramaikan masjid Allah hanyalah orang-orang beriman. Kalau kita perhatikan tafsirnya, di situ